Halo teman-teman semua, di depan saya ada unit Kona EV yang tipe Signature Long Range. Ini dia masih ready stock yang NIK 2024, pastinya dari potongannya sendiri luar biasa ya teman-teman. Nah, ini tuh dia yang NIK 2024, sisanya cuma dikit, ya kan? Ini ready stocknya yang warna putih, two tone, ready yang tipe signature long range. Nah, signature long range-nya itu sendiri dia jarak yang ditempuh estimasi di 549 km. Untuk daya baterainya sendiri dia di 66 kW dan untuk kecepatannya sendiri dia itu ada di 217 PS, lalu torsinya di 255 Nm. Itu sebenarnya kalau untuk pemakaian dalam kota itu mobilnya udah kenceng banget. Nah, ada salah satunya nih yang bikin Kona itu jadi nyaman banget. Yang pertama, dari joknya sendiri dia berbahan leather dan dia itu semi bucket seat. Makanya kalau misalkan di kecepatan tinggi, itu badan teman-teman itu nggak bakalan kebuang. Kalau misalkan kecepatan tinggi dan pindah-pindah jalur. Nah, kita lihat untuk tampilan kokpitnya sendiri. Ini dia dari logonya sendiri dia kayak kode Morse gitu ya teman-teman, titik-titik. Udah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu di bagian meter clusternya ini dia menunjukkan tampilan-tampilan kayak speedometer, RPM dan lain sebagainya. Ada juga range jaraknya dari baterainya sisa berapa persen itu untuk berapa kilometer. Terus di sini ada odometernya udah berjalan berapa. Lalu dia itu udah ada dua cup holder di bagian konsol tengah. Ada wireless charging juga. Terus untuk daya pengecasan itu sudah menggunakan kabel Type-C. Ada ambient slide-nya juga di bagian depan. Lalu drive mode-nya sendiri dia ada 4. Ada Eco, Normal, Sport, dan Snow. Tapi mengingat kondisi di Indonesia ini dia iklimnya tropis, jadi snow itu bisa dimanfaatkan untuk ketika hujan. Jadi dia bisa meminimalisir licin. Nah, untuk speakernya sendiri dia sudah Bose, kurang lebih ada 8 titik. Dan transmisinya itu sudah menggunakan shift by wire, teman-teman. Itu menarik banget. Jadi pindah tuas transmisinya nggak di tengah lagi. Terus dari AC-nya sendiri dia udah dual zone. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri itu suhunya bisa berbeda ya teman-teman. Terus ini kita lihat di bagian atasnya ada panorama glass roof juga. Di bagian row ke-1 ini dia dibukanya secara otomatis bisa gitu. Siapa tahu teman-teman ada yang mencari unit untuk aktivitas sehari-hari, tapi mobilnya juga ingin yang compact SUV dan juga dia elektrik. Ini cocok banget nih. Ini cocok banget dijadiin opsi. Karena jujur jujur mobil ini tuh dia underrated juga ya. Jadi jarang orang punya Kona EV ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mengincar eksklusivitas itu cocok banget ambil mobil ini. Kita lihat di bagian belakang tampilan belakangnya ya teman-teman. Nah, ini keren banget sih, dia lampunya itu udah yang nyambung gitu ya. Jadi ini kayak lampu DRL-nya gitu yang stop lamp. Ini tipe yang signature long range-nya teman-teman. Nah, kita lihat di baris kedua. Baris kedua itu kurang lebih dia dimensinya segini. Ini kalau misalkan teman-teman mungkin tingginya di 180, ini masih lumayan lah, masih lumayan luas. Dan untuk headroom-nya sendiri dia lumayan jauh. Cocok banget dan nyaman banget. Jujur saya sering gitu test drive mobil ini enak banget nih pas dipakai di jalan. Nah, kita bahas lagi sedikit bagian eksteriornya. Ini dia udah menggunakan velg ring 19 gitu. Kita cek beberapa bagiannya, tampilannya seperti ini. Ini warna putih two tone ya teman-teman. Dia ready stock cuma beberapa unit aja. Jadi teman-teman yang mau ambil mendingan jangan kelamaan mikirnya. Kita bisa kalau misalkan teman-teman mau trade in nih, itu bisa juga dibantu. Nggak harus
mobil sebelumnya itu nggak harus Hyundai, kita bisa trade in all brand. Langsung aja dikonsultasikan ya teman-teman. Mungkin infonya segitu dulu untuk saat ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa.